Dan mungkin di daerah-daerah Sumatera lainnya pun mirip-mirip juga ya, di daerah Palembang atau di Lampung mungkin ada tambang atau sawit. Pembukaan hak ya dari era SBY juga kan ada kelihatan dan apa ada kasus yang Zulhas. Di Bangka Belitung mungkin kurang lebih sama juga kan ya? Mungkin diceritakan Mas. Ya template-nya kurang lebih sama di Bangka Belitung di daerah kayak PT Timah itu. Saya belum begitu mendalami gitu sebenarnya. Cuma memang aksi represi itu ada. Contoh kejadian di Bangka Selatan. Nah ini tempatnya Bang Nuril. Di Bangka Selatan tuh ada aktivis lingkungan yang disiram air keras seperti kasusnya di Yunus tuh tanggal bulan Februari, saya lupa tanggalnya. Baru bisa tahun ini, tahun 2026 baru mulai speak up itu mulai April ini, tanggal 4 ya, muncul beritanya di Tempo. Jadi kalau penyiraman air keras nih ya saya curiganya Orang hijau gitu. antara coklat sama hijau. Ya, kan kalau pakai peluru kan bisa kelacas kan kira. Nah, salah satunya menggunakan air keras tadi. Dan saya sering dengar rumor-rumor juga ya mereka juga yang megang gitu. Wilayah-wilayah tambang gitu kan. Memang dari dulu sih itu. Dan mungkin di daerah-daerah Sumatera lainnya pun mirip-mirip juga ya, di daerah Palembang atau di Lampung mungkin ada tambang atau sawit. Pembukaan hak ya dari era SBY juga kan ada kelihatan dan apa ada kasus yang Zulhas didatangi sama Harrison Ford yang pas ditanya malah cengengesan gitu. Padahal itu taman nasional malah dibabat buat saya lupa gitu waktu ya, tapi itu ya suatu permasalahan yang besar gitu. Kalau misalkan kita lihat di sistem ya di undang-undang dasar kita itu saya rasa memang mengizinkan hal itu karena ya kalau misalkan kita lihat di pasal 6A ya, yang presiden dan wakil presiden itu dicalonkan oleh partai dan dicalonkan partai atau apa istilahnya koalisi ya, koalisi partai. Jadi memang di situ ruang masuknya oligarki saya rasa itu. Amandemen ya Yang amandemen ya benar. Jadi oligarki menyokong modal ke partai politik kemudian memodalkan calonnya untuk kampanye. Begitu jadi, barulah disusupkan undang-undang, kadang-kadang undang-undang, kadang-kadang juga proyek yang bisa meloloskan proyek-proyek ya, seperti PSN tadi, kan banyak contoh. Nah, dan memang salah satunya memang amandemen undang-undang dasar itu sih problem utama. Yang sangat disayangkan juga oposisi yang peduli terhadap permasalahan ini justru tidak mau menyerang permasalahan amandemen ini. Akun Ditri nggak ngerusuk sih, nggak coba menyarankan diskusi itu masalah undang-undang dasar. Tapi memang kelihatan sih dari gelagatnya mereka ini pro dengan undang-undang dasar hasil amandemen ini yang 2002 ini yang sebenarnya sudah terpapar oleh liberalisasi dari Amerika. Itu pernyataan dari Pak Abdullah Hamahwa pun waktu perumusan itu ada segeplok kantong dolar itu. Ya kemungkinan buat menyusupkan liberalisme tadi. Ya kalau berdasarkan kesaksian Pak Sri Bintang Pamungkas itu memang LSM dari Amerika itu berbondong-bondong gitu. Ya mungkin dolar berterbangan di situ. Apa? Dolar berterbangan di Dewan. Nah, berterbangan nggak tahu. Ya tapi tapi intinya buat meloloskan undang-undang kebebasan, makanya berbau kebebasan ada di situ
ya hak asasi segala macam, kebebasan berpendapat segala macam. Jadi seolah-olah hak kebebasan dan hak pemilu langsung tuh, hak memilih itu seolah-olah ini agak kasar ya, seolah-olah ganja untuk masyarakat yang lapar. Jadi bukannya masyarakat yang lapar tuh bukannya diberi kehidupan yang layak, diberi pekerjaan agar bisa mengenyangkan perutnya, tetapi malah dikasih ganja itu biar bisa berhalusinasi, bisa berharap lah istilahnya. Mungkin sekian itu dari saya. Oke, monggo ada anggapan yang silakan. Mas Izam yang biasa ke daerah-daerah apa juga kerjanya bebatutan. Berarti emang di sini. Di sini nih. Saya kebetulan belajarnya itu juga itu. Iya itu. Asli gitu. Ya lah Pak Oligarki ada komentar. Untuk berapa meloloskan undang-undang berapa duit? Kalau saya direceknya Ya tadi. Di pokoknya.